Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Salam damai dan salam toleransi. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini tak henti-hentinya kita meluruskan pandangan si Mario ini. Kalau semalam saya sudah bahas beliau, maka pada kesempatan ini saya akan meluruskan lagi pemahaman beliau. Nah, teman-teman semuanya, dia berkata bahwa orang Kristen itu hanya 4 kali beribadah dalam setahun. Apa iya? Apa nggak salah? Seperti apa cuplikannya? Jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Kan Mas Mario kan tahu ya, di Kristen itu boleh minum boleh minum alkohol, terus boleh makan babi gitu-gitu kan ya. Sedangkan dan ibadahnya pun cuma 1 minggu sekali gitu. Bukan kan? 1 minggu, saya Katolik cuma setahun 4 kali. Setahun 4 kali. 4 kali beneran. Nggak bohong saya. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi cuplikan videonya. Dan ketika saya melihat video saudara kita ini, saya kaget dan tertawa terbahak-bahak. Karena melihat mukanya saja atau gerak tubuhnya, melihat mimik mukanya itu seperti seorang yang tak berdosa. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan dan kalau kita simak penjelasannya, bahwa sangat bertolak belakang dengan apa yang saya harapkan tadi, ya. Yang pertama yang mau kita luruskan adalah ketika tadi si moderator ini bertanya atau memberikan pernyataan bahwa Kak Mario, kan di Kristen itu boleh makan babi dan boleh minum alkohol. Kita akan luruskan berdasarkan ayat Alkitab. Apakah orang Kristen boleh makan babi? Saya mau katakan boleh. Dan sudah dibahas ini ribuan tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun yang lalu sudah dibahas dan sudah ada jawabannya. Ya. Jadi kalau untuk saat ini tidak perlu kita perdebatkan. Mungkin di perjanjian lama dilarang untuk makan babi, tetapi di perjanjian baru, ya, tidak ada larangan lagi untuk makan babi. Karena kerajaan sorga itu, ya, tentang sukacita dan damai. Bukan soal urusan makanan dan minuman, ya. Karena makanan itu masuk ke perut, itu keluar masuk ke jamban. Udah selesai. Tetapi apa yang membuat kita najis itu adalah yang keluar dari dalam, ya, seperti ucapan kotor, ucapan-ucapan dusta, ya. Itu yang membuat kita najis dan kotor di hadapan Tuhan. Nah, mengenai perkataan saudara kita ini yang berkata bahwa orang Kristen itu boleh minum minuman alkohol, saya mau katakan bahwa Alkitab tidak pernah, ya, memberikan satu kelonggaran apapun kepada umat manusia untuk minum minuman yang beralkohol, ya. Ada banyak sekali ayat Alkitab yang melarang umat manusia untuk minum minuman keras atau yang beralkohol. Jadi tidak dibenarkan apa kata saudara kita ini yang mengatakan bahwa orang Kristen boleh minum alkohol, ya. Karena orang yang minum alkohol itu ada akibatnya, adalah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Di dalam 1 Korintus pasal 6 yang ayat yang ke-10 dikatakan begini,
pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi itu hukuman bagi orang-orang yang minum minuman alkohol. Jadi Alkitab sama sekali tidak pernah mengizinkan umat Kristen untuk minum minuman alkohol. Jadi tidak benar perkataan si cantik ini, ya, bidadari ini. Adalah yang kedua, jawaban dari si Mario. Ya. Dia berkata bahwa orang Kristen itu hanya beribadah 4 kali setahun. Saya mau katakan bahwa ada juga benarnya, seperti yang saudara katakan. Ya. Yang Anda katakan kan bukan orang lain, Anda sendiri. Bahwa saya sendiri hanya 4 kali setahun, saya tidak bohong. Ya betul. Karena cuma 4 kali Anda datang ke gereja selama setahun. Makanya Anda bisa berkata seperti itu. Ya. Orang Kristen itu maupun Katolik atau Protestan atau sekte lain itu beribadah ke gereja itu sekali seminggu. Dan bukan hanya itu, banyak sekali persekutuan doa, baik itu di rumah, ya, ibadah tengah minggu, komsel, ibadah pemuda, dan segala macam. Banyak sekali ibadah di dalam agama Kristen. Jadi tidak benar apa yang dikatakan si Mario ini, bahwa ibadah orang Kristen itu cuma 4 kali setahun. Tetapi tidak ada salahnya, karena dia cuma beribadah 4 kali dalam setahun. Ya. Jadi kita berharap dengan adanya ayat ini, ya, saya tadi dikatakan bahwa 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, ya, ada di situ pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi kalau Anda tidak mendapat bagian dari kerajaan sorga, berarti neraka sudah menanti saudara. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.